Tanya, kalau ada yang berani bilang bahwa dirinya suci, kita akan cium kakinya. Dan saya yakin tidak ada seorang Habib yang sehat cara berpikirnya, kemudian dia berani mengaku bahwa dirinya adalah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progres 9, sahabat sebansaran setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video dari, nampaknya dia juga adalah seorang suriat Nabi. Ya, sepertinya dia adalah kalangan habaib juga, yang kemudian angkat bicara dan memberikan sebuah kritikan terhadap oknum-oknum habaib yang kemudian itu dianggap keliru dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan Ahlul Bait. Dan tentu ini hal yang kemudian cukup menarik ya. Bagaimana tidak, ini berasal dari kalangan mereka yang kemudian meluruskan oknum-oknum habaib yang dianggap keliru dalam memahami, dan cenderung menjadikan itu sebagai sesuatu untuk kemudian menaikkan popularitas ataupun pengen dikenal dan sebagainya. Dan ini hal yang cukup menarik, karena kalau dari kalangan non Habib yang kemudian mengkritik, maka ujung-ujungnya pasti itu akan ada framing bahwa ini kan membenci Ahlul Bait, membenci suriat Nabi, akan ada asumsi-asumsi seperti itu. Kita akan takut-takuti bahwa awas kalau sampai membenci suriat Nabi. Nah, tetapi ini dari kalangan mereka tentu hal yang kemudian berbeda. Dan menurut saya ini hal yang kemudian cukup menarik untuk kita ketengahkan, kita edukasikan kepada publik dan umat Islam, biar mereka paham bahwa sesungguhnya di antara mereka juga tidak semua orang setuju dengan kelakuan-kelakuan oknum yang selalu menonjol-nonjolkan nasab, yang selalu teriak nasab, yang mengunggulkan dia punya kelas, dan memandangnya lain itu kemudian rendah, yang berujung pada banyaknya respon kritik terhadap para habaib. Nah, seperti apa ulasan dari Habib ini coba kita simak dulu sama-sama. Jangan menjauhkan mengenai suci Rasulullah. Sesat. Jangan menjauhkan mengenai suci Rasulullah. Goblok, sesat. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya. Kalau ditarik ke atas, ayah saya, mungkin sekitar 30 sekian atau 40 sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa saya dzurriyah, iya, tapi apakah saya Ahlul Bait? Nanti dulu. Kalau saya mau ambil keuntungan, saya akan ngaku bahwa saya Ahlul Bait. Kalau saya mau ngambil keuntungan, tapi bukan begitu. Karena di Al-Quran Ahlul Bait itu bukan sembarang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang tertentu, bukan semua. Kenapa kok bukan semua? Karena ayatnya berbunyi demikian. Innama yuridullah. Innama itu kalau dalam bahasa Arab adadul hasr. Hanya. Yuridu fi'il mudhari'. Jadi kehendak Allah secara terus-menerus hanya apa? Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait. Membersihkan sembarang noda dan kotoran dari Ahlul Bait. Wa yutahhirakum tadhira, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Jadi Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran adalah mereka orang-orang yang suci. Kalau Anda tanya kepada saya dzurriyah. Silsilah saya dari ayah ke ayah nyambung ke Rasulullah. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, apakah Anda suci? Tidak. Saya bukan orang suci. Dan kalau Anda tanya ke habaib-habaib yang lain, tanya ke mereka, apakah Anda suci? Pasti tidak ada seorang habib yang sehat akalnya dan pikirnya yang berani mengaku dirinya suci. Tidak ada itu.
Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran adalah orang yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Jadi bukan sembarang dzurriyyah. Jadi setiap Ahlul Bait pasti dzurriyyah, tapi tidak setiap dzurriyyah adalah Ahlul Bait. Lalu kalau gitu apakah kemudian dzurriyyah ini tidak berharga? Ya tidaklah. Bagaimanapun juga orang-orang yang mencintai Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan mencintai keturunannya. Tapi ini bukan berarti kemudian dzurriyyah diangkat makomnya menjadi Ahlul Bait. Tidak, karena Ahlul Bait di Al-Quran maksudnya adalah yang suci. Dan silakan bertanya ke para habib yang ada sekarang ini. Tanya, kalau ada yang berani bilang bahwa dirinya suci, kita akan cium kakinya. Dan saya yakin tidak ada seorang habib yang sehat cara berpikirnya kemudian dia berani mengaku bahwa dirinya adalah suci. Innama yuridullah. Ya, ini sebuah ulasan yang cukup menarik ya. Setidaknya bahwa ya dari kalangan mereka itu ada yang mau bicara secara objektif ya, secara intelek dengan akal sehat. Artinya bahwa banyak dari kalangan habaib ini yang memang pikirannya ya tercerahkan dan memang mau mencerahkan umat. Nah, orang-orang seperti inilah yang memang layak dikatakan sebagai dzurriyyah, yang mewarisi keilmuan Nabi, yang mewarisi akhlak Nabi, yang tidak pernah teriak soal nasab-nasab dalam diri aneh ini ada darah Rasul yang mengalir. Toh orang juga semua tahu kalau dia zuriat Nabi, pastilah ada darah Nabi yang mengalir di situ. Tetapi tidak mesti kemudian harus ditonjol-tonjolkan yang itu mengundang ya reaksi yang negatif dari sebagian orang ya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh pria tersebut itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya ada oknum-oknum habib yang kadang mengambil kesempatan ya dibalik ya identitas sebagai zuriat Nabi ya, mencoba memberikan tafsiran terhadap Ahlul Bait itu ya, padahal apa yang disampaikan tadi oleh habib yang satu ini bahwa yang disucikan itu Ahlul Bait adalah orang-orang yang disucikan. Dan apakah zuriat Nabi itu suci? Ya, itu tentu pertanyaan. Makanya yang dimaksud oleh beliau bahwa Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang disucikan. Ya, tidak semua zuriat Nabi masuk dalam kategori itu. Ya, Ahlul Bait itu pasti zuriat Nabi. Tetapi zuriat Nabi belumlah semuanya masuk dalam kategori Ahlul Bait. Nah, inilah menurut kita sebuah pencerahan yang cukup menarik, yang penting untuk kita teruskan, penting kita edukasikan, biar kemudian umat bisa paham bahwa orang-orang yang Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang disucikan. Dan zuriat Nabi itu bukanlah orang-orang yang disucikan ya. Kalau kita tanya atau kita juga memang tidak pernah mendengar dari habib-habib yang sepuh ya, habib-habib yang sudah alim, yang sering mengatakan bahwa saya ini suci dan disucikan, saya ini tidak ada dosa dan sebagainya. Tidak ada yang menyampaikan seperti itu, tidak pernah kita dengar seperti itu. Makanya cukup menarik ulasan yang disampaikan oleh Habib itu tadi ya. Dan menurut saya bahwa hal-hal seperti inilah yang kemudian seharusnya harus mewarnai gerakan dakwah yang dimotori oleh para habaib yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan berdasarkan akal sehat ya. Bukan justru orang yang seperti ya teriak-teriak nasab ya, mengagung-agungkan nasab ya, yang itu dianggap terlalu berlebihan, yang pada akhirnya ya kadang ya merendahkannya lain. Nah, ini kan akan menimbulkan reaksi dan buktinya kan seperti itu. Nah, kita hanya berharap bahwa ke depan ini betul-betul gerakan dakwah itu diisi dengan dakwah yang sifatnya sejuk dan menyejukkan, yang adem ya, yang tidak memandang yang lain itu rendah ya. Karena pada dasarnya
siapapun yang diketahui sebagai suriat Nabi, pasti dengan sendirinya orang akan menghargai itu tanpa mereka teriak bahwa saya ini cucu Nabi, tanpa mereka minta dihargai. Dengan sendirinya umat akan menghargai, karena berat bagaimanapun juga umat tahu ya bagaimana seharusnya kita memposisikan dan mencintai suriat Nabi Muhammad SAW. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.